Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Zaidunisano dengan NPM 045 dari kelas B. Halo, nama saya Nadia Anggreni dengan NPM 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gita Sintia Rahmayani dari kelas B dengan NPM 31 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung. Penulisan kata dan tanda baca. Latar belakang. Konteks kata dan tanda baca berperan sangat penting dalam menyampaikan komunikasi tertulis dengan jelas dan efektif. Di era globalisasi, kemampuan berkomunikasi secara tertulis merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai setiap individu, terutama dalam bidang akademik, bisnis, dan sosial. Penulisan kata dan tanda baca juga penting di era digital saat ini, di mana komunikasi melalui pesan teks, email, dan platform media sosial semakin menjadi arus utama. Kurangnya kejelasan dalam penulisan dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam masyarakat yang semakin dinamis dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, dalam komunikasi modern yang cenderung singkat dan langsung, semakin penting untuk memperhatikan aturan penulisan kata dan tanda baca. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang penulisan kata dan tanda baca merupakan keterampilan yang penting ketika menghadapi era digital ini. Berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, kami mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penulisan kata singkatan sama dengan kata si dan sang yang benar. Dua, bagaimana pemakaian tanda baca titik dan tanda baca koma yang benar. Penulisan kata singkatan sampai dengan kata si dan sang. Menurut keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, terdapat 7 macam singkatan yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia, yaitu 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A. H. Nasution Abdul Haris Nasution. Lalu contoh kedua yaitu H. Hamid Haji Hamid. Kedua, singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya, LS Lili Suryaningsih atau SDD untuk Sapardi Djoko Damono. Ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, KTP untuk Kartu Tanda Penduduk dan KUHP untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. A. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Misalnya DKK untuk dan kawan-kawan, DLL untuk dan lain-lain. 4B. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Misalnya A.N. untuk atas nama, D.A. untuk dengan alamat. 4C. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Misalnya GD Tabrani Gedung Tabrani. JL Ramawangun untuk Jalan Ramawangun. Lalu ada 5. Singkatan satuan ukuran takaran dan timbangan, lambang kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya kVA untuk kilowatt ampere dan km untuk kilometer. 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bappenas untuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bulog untuk Badan Urusan Logistik. 7. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya, Iptek untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Pemilu untuk Pemilihan Umum. Lalu, ada angka dan bilangan, yaitu 1. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. 2. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Dalam hal ini 3 ditulis menggunakan huruf.
Lalu ada di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang absen. Di sini 72, 52, 15, dan 5 ditulis menggunakan angka. 3. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase seperti 0,5 cm atau 5 kg. 4. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata, didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia, dan sejumlah 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. 5. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca, seperti 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Dalam hal ini, 500 ditulis menggunakan angka. 6. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Seperti Jalan Kartika nomor 1/15. Nomor 7. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Contohnya seperti bab 2 dalam huruf Romawi, pasal 3, halaman 13. Nomor 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan juga kwitansi. Nomor 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan, awalan ke, dan juga angka Arab atau huruf. Contohnya seperti abad ke-7 dalam huruf Romawi dan juga abad ke-7 dalam angka atau bilangan. Nomor 10. Penulisan angka dan di akhiran dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya seperti 5 lembar uang 500-an, buka kurung, 5 lembar uang 5.000-an. Nomor 11. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akte, dan juga kwitansi dapat ditulis dengan huruf atau seperti saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500.50, buka kurung, Rp91.500.50 sen. Nomor 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkap. Contohnya kelapa 2 tanpa spasi. Contoh kedua, 50 kotok tanpa spasi. Contoh yang ketiga, Raja Ampat. Lalu ada juga penggunaan kata sanda, si, dan sang, yaitu nomor 1, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Contoh yang kedua, dalam cerita itu si pirang berhasil menolong penduduk. Contoh yang ketiga, ibu itu menghadiahkan sang suami meja batik. Contoh yang keempat, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Lanjut, nomor 2, kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, contoh yang pertama, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Contoh yang kedua, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Yang Widi Wasa. Oke, lanjut yang kedua yaitu pemakaian tanda baca titik dan juga tanda baca koma. Menurut keputusan Kepala Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia nomor 04240100 tahun 2022 tentang ejaan bahasa yang disempurnakan, terdapat 11 cara penggunaan tanda titik dan juga 14 cara penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda titik yang pertama adalah tanda titik digunakan pada akhir pernyataan kalimat. Contoh,
Mereka duduk di sana, titik. Contoh, dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Penggunaan tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti berupa kalimat baru, atau paragraf baru, atau juga subbab judul baru. Contoh, kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan juga non-standar, ratusan bahasa daerah, dan juga ditambah beberapa bahasa masih membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa, titik. Agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut, titik. Lanjut, tanda titik digunakan. Lanjut yang ketiga, yang ketiga, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel ataupun bagan. Lanjut, cara yang keempat, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Misalnya, contohnya di dalam makalah pasti kita akan membuat yang namanya bab 1 pendahuluan, pembahasan, dan juga penutupan. Contohnya seperti ini. Di dalam makalah bab 1 pendahuluan, di bawahnya pasti kita akan menulis 1.1 latar belakang, lanjut yang kedua 1.2 rumusan masalah, lanjut yang ketiga 1.3 tujuan. Jadi yang kelima itu cara tanda titiknya digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Contoh, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1 titik kurung titik bahasa nasional yang berfungsi sebagai koma antara lain titik 2 titik titik. Lanjut, cara penggunaan tanda titik yang keenam. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik 1 digit maupun lebih dalam judul tabel, bagan, grafik, ataupun gambar. Lanjut, penggunaan cara tanda titik yang nomor 7. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan juga detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 01.35.20 yang artinya pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. Lanjut, contoh tanda titik yang ke-8 itu digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlahnya. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Titik. Contoh yang kedua, penduduk kota itu lebih dari 7.000 orang. Jadi maksudnya tanda titik itu digunakan untuk memisahkan kata dari yang 13.00 itu 13.000. Lanjut, cara tanda titik yang ke-9 itu adalah digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, contoh, dia lahir pada tahun 1998 di Bandung. Contoh, nomor rekening panitia seminar adalah 0015645678. Lanjut, cara tanda titik yang ke-10 itu tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan juga subbab judul. Contoh, bentuk dan kedaulatan buka kurung bab 1, Undang-Undang 1945 tutup kurung. Contoh yang kedua, gambar 3 alat ucap manusia. Lanjut, tanda pembacaan titik yang ke-11 adalah tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerimaan surat serta tanggal surat. Contoh, YTH titik Rahmat Hidayat, S titik E titik Hidayahnya, Jalan Sumbawa 118 Sumur Bandung. Lanjut,
Lanjut ke penggunaan tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, dan bilangan. Contoh: telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Contoh yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber perpustakaan. 2. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk pertentangannya. Contoh: saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang ketiga. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Kemudian, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Dan yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Kemudian, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Kemudian yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Kemudian, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi dia berhasil menjadi penulis terkenal. Kemudian yang keenam, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu, dan wah, bukan main. Kemudian yang ketujuh, tanda baca digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kemudian yang kedelapan, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Kemudian, masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Kemudian yang kesembilan, tanda koma digunakan di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Rahmat Hidayat, Jalan Sumbawa 1/18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung 40113. Kemudian yang ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan surat, misalnya dengan hormat dan salam sejahtera. Yang ke-11, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Misalnya, yang pertama, D. Ratulani, SE, dan yang kedua, Nyonya Khadijah, MA, dan yang ketiga, Bambang Irawan, MHum. Kemudian yang ke-12, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 meter, 27,3 kg, dan 550 rupiah. Dan yang ke-13, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Kemudian, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti pelatihan paduan suara. Yang ke-14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Kemudian, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Depdikbud 2022. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu, dalam hal kemampuan berbahasa, penulisan kata yang tepat adalah dasar agar tulisan Anda akurat, bermakna, dan mudah dipahami pembaca. Penulisan kata yang salah dapat menimbulkan ambiguitas dan menghambat pemahaman pesan.
Pemahaman yang baik tentang kaidah penulisan kata merupakan dasar terpenting untuk mengembangkan keterampilan menulis yang berkualitas. Tanda baca, sebaliknya, memberikan struktur dan ritme pada kalimat, memastikan alur bacaan yang nyaman, dan memberikan penekanan yang tepat. Penggunaan tanda baca yang tepat juga membantu menghindari kesalahpahaman dan penafsiran suatu teks dan membantu memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas, sesuai dengan maksud penulis. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan menulis dengan benar tetap penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja dalam menghadapi era teknologi yang terus berkembang. Singkatnya, penggunaan kata-kata dan tanda baca mempunyai dampak yang signifikan dalam memastikan kejelasan dan efektivitas komunikasi tertulis. Pemahaman yang baik tentang aturan-aturan ini merupakan persyaratan mendasar untuk penulisan yang profesional, bermakna, dan tepat waktu. Keterampilan tersebut tidak hanya penting dalam ranah personal, namun di zaman modern ini juga berperan dalam kesuksesan di ranah profesional, akademis, dan digital.